Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur di hari ini kepada Tuhan, karena di dalam anugerah dan penyertaan-Nya, kita boleh berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan melalui pemberitaan firman Tuhan. Di hari ini, Kamis 19 Mei 2022. Kebenaran firman Tuhan yang hendak dibagikan bagi Bapak Ibu Saudara di hari ini terangkat di dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus pasal 2 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu telah terbuka di hadapan kami, ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkannya, mendasari seluruh perjalanan hidup kami di hari yang baru ini. Kamis 19 Mei 2022. Karena itu kami mohon penyertaan kuasa Roh Kudus atas kami sekalian, sehingga kami dapat memahami dan mengerti secara benar isi firman Tuhan ini. Tetapi juga kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat melakukannya. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Efesus pasal 2 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16, dipersatukan di dalam Kristus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Demikian nats firman Tuhan. Berbahagia bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, tema perenungan firman Tuhan bagi kita di hari ini yaitu manusia baru yang damai dalam Kristus. Pemirsa sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang kita baca di saat ini berisikan keterangan tentang bagaimana Rasul Paulus menegur orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang sementara berseteru atau bermusuhan. Orang Yahudi memandang keselamatan sebagai sesuatu yang eksklusif, menjadi milik mereka, dan orang lain tidak bisa memperolehnya. Karena itu Paulus menasihati bahwa oleh kematian Kristus sudah tidak ada lagi batasan bagi semua orang yang percaya kepada Kristus untuk beroleh keselamatan yang kekal itu. Dan kemudian mengingatkan mereka bahwa oleh kematian Kristus juga, maka segala perseteruan harus berakhir dalam damai sejahtera bagi semua orang. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, perseteruan sering terjadi dalam kehidupan kita karena sikap egois dan mau menang sendiri, memandang rendah orang lain, dan merasa diri ini lebih baik dari orang lain. Semua ini secara tidak sadar telah menjadikan kita lupa bahwa Yesus Kristus telah menanggung semua beban salah dan dosa kita dengan mati di kayu salib, supaya tidak ada lagi satu kuasa pun yang mengikat kita selain kuasa Tuhan, lalu menghendaki kita supaya memiliki hidup baru di dalam Dia yang penuh dengan damai sejahtera, sehingga tidak boleh ada lagi perseteruan yang memecah belah kehidupan kita, baik itu di dalam keluarga, tapi juga dalam persekutuan berjemaat,
bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita terus belajar untuk menjadi orang-orang yang memiliki hidup baru di dalam Tuhan, yang tetap rendah hati dan bijaksana di dalam menilai setiap perbedaan yang ada, supaya kita tetap hidup dalam damai sejahtera Kristus, untuk mempersatukan umat Tuhan dalam persekutuan yang kokoh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lewat perenungan firman Tuhan di saat ini, Rasul Paulus juga hendak menekankan tentang pentingnya kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Meskipun ada perbedaan, namun tetap harus ada kerendahan hati untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus agar tidak terpecah belah. Sebagai persekutuan orang-orang percaya atau sebagai gereja, seharusnya kita saling menghargai perbedaan dan melihat perbedaan itu sebagai suatu keragaman yang memperkaya, bahkan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi. Perbedaan bukan untuk saling merendahkan dan menghancurkan satu sama lain, sehingga kesaksian kita menjadi rusak. Kita semua dipanggil sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyaksikan kasih Kristus dalam kesatuan umat di tengah dunia yang terpecah ini. Jadi keharmonisan seharusnya dapat ditemukan dengan mudah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, dengan memaknai kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, kita semua selaku orang-orang percaya dipanggil untuk hidup saling mengasihi, menghormati, dan melayani, agar damai sejahtera Kristus selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, untuk hidup selalu di dalam kedamaian dengan semua orang. Berkati firman-Mu bagi kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman dalam hidup ini. Ajar kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima kelebihan dan kekurangan kami masing-masing sebagai sesama anak Tuhan. Biarlah di dalam segala keberagaman kami boleh saling mengasihi, saling melengkapi, saling melayani. Biarlah kesaksian kami benar-benar dapat kami wujudkan lewat hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kami terus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati firman-Mu bagi kami. Biarlah kami terus menghayatinya. Kami terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami tidak boleh terpecah belah oleh berbagai-bagai perbedaan yang ada di antara kami. Namun perbedaan itu adalah keragaman yang justru harus memperkaya kehidupan kami dan memperkuat kesaksian kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil, dalam seluruh kehidupan mereka, dalam kesaksian mereka di tengah-tengah dunia ini. Tuhan terus mempersekutukan mereka, mempersatukan mereka, melengkapi mereka untuk menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan lewat siaran Tabura Injil. Biarlah seluruh pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu akan menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan yang mendengar dan mengikutinya. Menguatkan iman percaya mereka, tapi juga memotivasi mereka untuk terus menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga,
Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini. Selamat menjalani seluruh aktivitas kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati.